Halo Sobat Potret, selamat datang di Potret Podcast Trending. Cekrek-cekrek, trending. Nah, kali ini Dita akan membahas sesuatu yang pastinya sangat dinantikan nih. Biasanya nih cowok-cowok ya nih yang agak bergairah gitu untuk melakukannya ya Pak ya. Nah, jadi di sini Dita sedang bersama dengan pengurus-pengurus baru ya Pak dari PSSI Batam nih. Pak, boleh dong Pak kita perkenalan dulu Pak. Karena katanya nih tak kenal maka tak sayang nih Pak. Dari Bapaknya dulu boleh Pak? Oh ya, ya Mbak, terima kasih Mbak Adita udah sudi mampir ke tempat kami juga. Kita bincang-bincang terkait PSSI ke depan. Pak pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat Batam sudah mengenal. Saya Ruslan Ali Wasim. Hari ini alhamdulillah diamanahkan oleh partai menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Kota Batam, tepatnya di Wakil Ketua DPRD Kota Batam. Di samping kegiatan keseharian menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kami juga berdasarkan Kongres PSSI Kota Batam 16 Januari yang lalu diamanahkan untuk menakodai PSSI Kota Batam ini periode 2021-2025, ya kan gitu. Dan alhamdulillah secara organisasi keolahragaan kami juga menjadi salah satu wakil ketua, tepatnya wakil ketua 1 KONI Batam. Nah, untuk keluarga hari ini ya kita bincang saja. Alhamdulillah istri baru 1. Insya Allah tetap satu. Baru mau Iya kayak gitu. Ini udah melotot ya begitu dia bilang. Baru kayak gitu. Anak 6, luar biasa. Masih kami ini menganut paham orang-orang tua kami terdahulu. Apa itu banyak anak, banyak rezeki. Semuanya. Nah itu dia 6. Kesehariannya itulah. Jadi aktivitas sehari-hari itu, nah tentu ini mungkin perkenalan singkat dari kami dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Terima kasih. Nah, jadi untuk yang baju biru ini ada Bapak Ruslan ya, selaku Ketua PSSI Batam ya Pak ya. Dan untuk yang baju hijau dan baju putih nih Pak, boleh nih Pak perkenalan dulu Pak. Ya, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum, selamat sore. Jadi Pak Ruslan Ali Wasim, selaku Ketua Semua Hari ini, mungkin giliran saya ya Pak. Iya. Oke, nama saya lengkap Yudi Chandra. Dan mungkin keseharian saya tadi sudah saya jelaskan bekerja di pemerintahan di Batam, dan terkait dengan PSSI atau sepak bola ini, istilah Pak Ruslan ini, kami berdua ini bisa dikatakan orang teknis ya Pak ya. Yeah. Karena memang kebetulan tadi Pak Safi'i sebagai wasit lisensi C1 nasional, karena di liga profesional, saya sendiri latar belakang saya di sepak bola itu sebagai seorang pelatih berlisensi CIC internasional di Malaysia. Waduh, luar biasa sekali ya Sobat Potret nih, nggak main-main nih Bapaknya nih. Jadi mungkin lebih tepatnya kami mungkin membackup atau membantu di bidang teknis ya Pak. Mungkin banyak juga fungsi lain, tapi mungkin yang latar belakang saya tadi saya sampaikan Pak Safi'i, saya hormati itulah sedikit keluarga ya Mas. Waduh. Alhamdulillah untuk keluarga juga saya istri masih 1 juga. Masih ya Pak, aduh. Insya Allah tetap 1 ya. Ibu-ibu. Nah anak juga, alhamdulillah juga ada 1 orang putra, masih 1. Insya Allah mungkin kalau ada rezeki kepingin nambah lagi ya. Amin. Ya itu saja perkenalan dari saya. Bapaknya selaku di PSSI adalah? Oh iya, saya insya Allah nanti memperkuat di posisi Sekretaris Umum PSSI ya Pak. Asosiasi PSSI Kota Batam. Oke, terima kasih Mbak Dita, karena Pak Ketua dan Pak Sekretaris sudah memperkenalkan dirinya, maka giliran saya juga ya. Saya Safi'i Nasution, keseharian saya sebagai swasta, ya tidak berkaitan dengan Pemerintahan ya Pak. Pemerintahan, ya, swasta. Saya tinggal di Benang Center juga, dekat di sini. Insya Allah, istri juga baru 1. Tapi anak saya udah gede-gede, sama seperti yang ada di hadapan saya.
besar-besar ya. Saya insya Allah sementara dipercaya oleh Pak Ketua sebagai wakil, mudah-mudahan kita bisa punya komitmen bersama untuk memajukan sepak bola Batam, mudah-mudahan sepak bola Batam akan investasi dan maju. Amin. Ya, sama-sama dengan kita. Nah, jadi Dita sedang bersama petinggi-petinggi dari PSSI Batam ya Pak. Ada Pak Ruslan selaku Waduh. Ketua PSSI Batam, ada Bapak Syafiq ini sebagai Wakil Ketua PSSI Batam, dan ada Pak Yudi sebagai Sekretaris PSSI Batam. Iya. Nah nih Pak, jadi Sobat Potret Rumah mungkin ada yang belum tahu nih Pak. Jadi ini tuh baru dilantik 16 Januari ya Pak ya? Kongresnya. Kongresnya Oh, 16 pemilihan Januari. ya, oke. Berarti masih baru-baru banget lah nih Pak. Nah nih Pak, untuk membicarakan hal yang masih baru nih Pak, apa sih Pak program kerja yang akan Bapak laksanakan selama 4 tahun ke depan ya Pak? Ya baik Mbak Dita, makasih. Kalau dalam proses siklus kehidupan itu kalau baru brojol nih kan Mbak, ya kan gitu dia ya. Kan tuh Mbak, iya kan gitu dia. Bahkan sampai dengan hari ini masih diurus legitimasi formalnya itu, legalitas formalnya apa itu, SK kita kan gitu dia lagi diproses. Hasil kongres memang sudah terpilih. Tentu dalam waktu dekat kami mempersiapkan itu tertib administrasinya dulu, itu yang paling penting, diselesaikan itu. Nah, dalam kurun waktu singkat ini, pertama proses administrasinya, yang kedua tentu kita akan bicara terkait pengukuhan. Ya kan gitu, habis setelah kongres itu ada pengukuhan nantinya. Setelah itu pengukuhannya akan kita satukan nanti dengan rapat kerja. Nah, rapat kerja itulah yang akan menggodok atau kita bahas program-program PSSI untuk periode kita ini, 4 tahun ke depan itu kan gitu dia. Kalau hal-hal terkait dengan program sebenarnya sudah ada sih. Tapi sekali lagi kami ingin katakan tentu ini dengan situasi pandemi ini akan kita sesuaikan benar dengan situasi ini. Sebenarnya itu kalau program, kita bicara program lanjut sebagaimana di awal sebelum ini terpilih, harapan daripada teman-teman penggila, pencinta sepak bola, wabil khususnya itu kepada klub-klub bola ya gitu yang ada 13 hari ini yang di Ascot itu Batam, dan satu itu futsal Pak ya, futsal kan gitu. Di harapan mereka tentu tidak lain untuk mengukur prestasi itu dengan bergulirnya kompetisi. Nah, itu yang paling penting. Nah, ada beberapa program terkait kompetisi ini yang akan kami godok. Gambaran umumnya ya Pak, ya. Gambaran kasar, gambaran apa aja sih gambaran yang untuk kedepannya Pak? Oke, terkait kompetisi. Oke, terkait program kita. Terkait program pasti kompetisinya harus berjalan. Itu tidak bisa lagi ditunda-tunda kan gitu, dia harus berjalan. Nah, yang kedua, di samping kompetisi reguler yang akan berjalan itu di tingkat senior, kami juga akan salah satu terobosan untuk memandu dan lihat bakat nanti di mewakili Batam itu tentu di kelompok umur, di usia apa itu, kejuaraan pelajar. Nah, kejuaraan pelajar ini beberapa waktu yang lalu sempat dilaksanakan, tapi beberapa tahun terakhir ini tertunda, kita pun enggak ini. Nah, ini menjadi PR, dan saya sudah sampaikan dengan Pak PI, Pak Yudi bahwa ini menjadi perhatian. Nah, salah satu kejuaraan pelajar itu insya Allah kita rancang nantinya, ini akan kita buat dia bersempena dengan ulang tahun DPRD ini. Nah, kita akan sambut ya. DPRD ini kan berulang tahun pada bulan Oktober. Nah, rangkaiannya salah satu itu kita buat kompetisi pelajar SLT asal kota Batam memperebutkan piala ketua DPRD. Nah, tentu ini menjadi sebuah wacana yang harus dikonkretkan dan menggairahkan lagi. Karena di level SLTA itu kan usia-usia betul-betul usia emas itu. Iya, 15 sampai 17. Nah, di sana itu nanti akan cikal bakal muncul bibit-bibit yang kami yakin apabila nanti dibina dari awal dengan baik akan menjadi tim solid untuk mengharumkan nama daerah. Amin. Ya kan gitu dia. Nah, nanti ini saya minta betul-betul nih orang-orang teknis tadi. Ini lisensi luar ini. Wah, kan gitu dia. Nah, jadi pokoknya lisensi Pak PI, lisensi Pak Yudi, saya minta itu linier juga dengan nanti implementasinya di lapangan. Iya dong, kan gitu dia. Gitu Mbak Dita.
udah ada bocoran nih Sobat Potret. Kalau misalnya nanti pas DPRD berulang tahun pada bulan Oktober ya Pak, akan ada suatu rencana kegiatan yang akan memperebutkan piala ketua DPRD ya dalam bidang sepak bola ya Pak ya. Iya. Di usia pelajar ya, Di usia pelajar. Pelajar ya. Nah nih Pak, berkaitan dengan pertandingan dan sepak bola, ini Dita agak menarik nih Pak. Dita ingin dengar dari pendapat ketiga Bapaknya nih Pak. Apa yang Bapak akan lakukan di mana seperti yang kita semua tahu sendiri kita berada di kondisi yang pandemik ya Pak, pandemi COVID yang juga belum tuntas hingga sampai detik ini gitu Pak. Jadi bagaimanakah Bapak akan membuat suatu kegiatan pertandingan sepak bola di tengah kondisi yang seperti sekarang ini gitu, Mas, social distancing, masih memakai masker, dan kan nggak lucu tuh Pak, masa main bola social distancing gitu kan Pak kan? Ya, nanti sebelum dijawab tenis ya, saya langsung juga ini karena ini terkait ini. Tadi kan sudah disampaikan tetap kita akan berpandukan prokes itu, ya kan gitu dia. Nah ini tentunya menjadi PR bersama juga. Yang paling penting tentu harus dikomunikasi dengan gugus tugas, tim gugus tugas COVID-19 itu daerah kan begitu dia. Setelah ini tentu dengan aparat kepolisian. Nah di sanalah kita akan koordinasi. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat skema itu Agustus itu bisa dilaksanakan, ya kan gitu. Makanya pemerintah hari ini kan sebulan ke depan ini akan menerapkan lagi pengetatan prokes ini. Ya mudah-mudahan dengan pengetatan prokes dan dipatuhi oleh seluruh warga Batam, ini bukan hanya dari giat olahraga, tapi gairah perekonomian Batam juga bisa terus berputar. Ya artinya ini barang ini, kondisi ini ada pada seluruh tanggung jawab masyarakat Batam. Nah, ya kan gitu dia. Mau bergairah olahraga, mau ekonomi bergeliat kembali, ada masalah. Harapan kita bermulalah dari diri kita lah. Ya, pribadi masing-masing ya untuk segera kita putuskan mata rantai Covid ini. Itu untuk dari Pak Ruslan ya. Untuk dari Pak Syafi'i dan Pak Yudi sendiri, bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap keadaan kita yang seperti sekarang ini, social distancing, memakai masker, cuci tangan dan segala macam? Bagaimana caranya untuk mengadakan pertandingan olahraga, Pak? Dimana kan kita nggak mungkin ya, Pak, lagi main bola kayak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dulu gitu kan, Pak? Nggak mungkin. Oke, jadi Mbak Dita menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Ruslan Al-Qasim, mungkin saya sedikit menambahkan dari sisi terkait dengan foksi saya sebagai sekretaris. Jadi mau tidak mau mungkin nanti ditambahkan Pak Safi teknisnya di panitia pertandingan. Nah, jadi kalau saya sih pandangan saya ya memang kondisi COVID ini sebenarnya menjadi kendala bukan untuk sepak bola Batam saja, tapi juga nasional bahkan juga internasional. Benar. Nah, mau tidak mau ya kita juga harus bisa mengikuti menyesuaikan dengan arahan pemerintah yang terkait dengan kondisi COVID ini. Nah, liga sendiri profesional di Indonesia itu di stop ya sepertinya. Nah, jadi kalau kita pun nanti seperti kata Pak Ketua tadi harus kondisikan juga berlangsungnya ini. Nah, kita tetap berkoordinasi dan juga harus dengan langkah-langkah yang harus kita siasati sehingga juga tidak artinya menjadi kendala pada saat kegiatan program itu dilaksanakan gitu. Nah, itu yang mungkin sementara ini saya bersama pihak lain mendukung dan program Pak Ruslan selaku ketua ini ya memang harus kita bisa menyikapi kondisi yang ada terkait COVID dan juga nanti ke depan kalau program itu jadi dilaksanakan, direalisasikan ya perlu menyiasati terkait teknisnya. Ya. Ini saja mungkin saya ingin tambahkan. Ya, saya tambahin sedikit ya, karena kita juga punya pengurus pusat yang ada di Jakarta itu PSSI. Nah, sampai dengan saat ini juga sudah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwasanya seluruh liga yang ada di Indonesia itu dihentikan. Jadi tahun 2020 dan 2021 itu dihentikan, kemudian dilihat kemungkinan akan dilaksanakan di tahun 2021. Jadi ini ada korelasinya, tentu kita ketika mau melaksanakan kompetisi di Batam, tentu kita juga harus berkoordinasi dengan pengurus pusat. Langkah-langkah apa yang tentunya harus kita lakukan terkait dengan pelaksanaan di masa pandemi. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu
sehingga kegiatan kita bisa berjalan, perputaran ekonomi juga kembali seperti semula. Amin. Jadi memang pandemik ini bukan hanya olahraga, tapi seluruh aspek kehidupan Benar. terdampak oleh. Jadi kita sama-sama berdoa dan sama-sama berusaha. Oke, berarti Mudah-mudahan bisa kita lalui dengan baik. itu untuk yang sepak bola dan sektor pandemik ya Pak ya, Iya. keterkaitannya gitu Pak. Nah Pak, ini agak sedikit menyinggung nih Pak. Untuk PSSI Batam sendiri nih Pak, untuk sosialisasi ke masyarakatnya pun nih Pak, terlepas dari masa pandemik ataupun tidak, mungkin bisa terbilang agak kurang ya Pak. Karena untuk Instagram PSSI Batam sendiri itu terakhir update tanggal 20 Maret 2017 dan untuk fanspage-nya di Facebook itu terakhir update 13 Maret 2018. Udah sekitar beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Apakah untuk kedepannya nih Pak, di periode Bapak yang baru ini akan ada rencana gitu untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat Batam lah akan kegiatan PSSI dan juga pencapaian-pencapaiannya gitu Pak? Ya, makasih Mbak Rita. Mungkin kan hari ini tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa peran daripada media, ya kan media sosial, media online, nah ya kan, ya baik media cetak, ya sangat memberikan warna tersendiri dalam rangka eksplorasi ataupun blow up dari sebuah kegiatan kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi setelah kita bincang-bincang bahwanya saya akan menempatkan di struktur kepengurusan kami ini, di periode kami ini dengan menempatkan orang tepat di tempat yang tepat. Kalau bahasa kampung kita Batam itu the right man on the right place. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Iya bahasa kampung kita di Batam ini kayak gitu dia. Jadi di kita itu salah satu struktur di 10 komite. Di kita tuh ada pakai komite namanya. Di 10 komite itu ada salah satu komite yang membidangi media, marketing dan hubungan luar negeri. Nah, makanya kami insya Allah sudah berkomunikasi akan menempatkan personil yang pas lah di situ. Hari ini langsung saja saya sampaikan itu Kepala Biro Humas BP Batam itu nanti yang akan menduduki itu. Bos dengan Pak Dendi Gustinandar. Nah, Pak Dendi kan gitu dia. Nah, kalau Pak Dendi BP Batam pun dia bisa pasarkan sedemikian rupa, mengapa dia tak bisa pasarkan PSSI ini kan gitu dia. Nah, biar seiring sejalan. Nah, satu sisi ya di samping kemajuan industri, kemajuan bidang-bidang lain di Batam ini, kita ingin juga Batam itu muncul dari juga dunia olahraga. Salah satunya kita akan konsentrasikan di sepak bola ini kan gitu dia Pak Yudi. Pak Bi ya kan gitu dia. Sepakat gitu dibantu tim ini. Saya yakin ini dengan performan teamwork yang ada di PSSI nanti bahwa capaian apa yang kita harapkan atau kita rancang atau kita rencanakan itu bisa terwujud. Dan kepada Pak Sekretaris, selaku nanti motor organisasi itu memang sudah wanti-wanti saya dari awal. Ini sekretaris ini semua lini dia harus ini kan. Jadi tidak ada lagi nanti kegiatan-kegiatan ya yang terkait dengan PSSI keluar itu yang tidak terpublish dengan baik. Dikoordinasikan tentunya nanti akan dengan komite pembidangan kan gitu ya Pak. Itu loh Mbak Dita. Ya makasih. Pak Dendi yang ini Bapak punya tanggung jawab yang lumayan besar ya Pak ya. Untuk membangun kembali, menco-up kembali PSSI Batam Pak. Karena untuk di sosial media sekali sangat kurang ya Pak ya. Tapi di periode baru ini pastinya akan lebih baik lagi nih Pak Potret. Oke Pak, jadi kan tadi kita sudah membahas untuk periode baru nih Pak. Pak boleh nggak sih Pak menjelaskan sedikit nih Pak? Kita tuh bingung nih, kayaknya sobat di rumah nih paham atau nggak sih sebenarnya PSSI Batam itu tugasnya ngapain aja, fungsinya ngapain aja gitu Pak? Oke. Ada yang mau menjawab Pak dari Pak Ya, Yudi atau Pak Syafiq? Terima kasih Mbak Dita. Mungkin kalau kita bicara mengenai peran dan fungsi dari PSSI Kota Batam, jadi mungkin sedikit saya menceritakan secara historisnya. Nah, dulu sebelum muncul di sepak bola itu asosiasinya, untuk peran dan fungsinya itu ada di PS Batam. Jadi dulu sebagai klub dan juga berperan sebagai asosiasi atau federasi sepak bola. Nah, setelah munculnya asosiasi sepak bola, nah PS Batam itu hanya berbentuk klub saja. Nah, peran untuk pembinaan, nah itu ada di PSSI Batam atau lebih dikenal sekarang ini dengan asosiasi PSSI Kota Batam, PSSI Kota Batam. Nah, melakukan peran pembinaan
sepak bola secara menyeluruh, termasuk juga yang belakangan mungkin tren, futsal juga ada di situ juga untuk pembinaannya. Nah, itu melakukan secara menyeluruh, baik terhadap atletnya, secara pembinaan oleh prestasi, juga pembinaan untuk di Kota Batamnya juga terhadap sepak bola dan futsal itu di pelatihannya, dan juga untuk di perangkat pertandingan perwasitannya. Mungkin nanti bisa kita membahas lagi terkait dengan pertandingan itu yang jelas tidak lagi peran dari PS Batam itu sendiri yang dulu berperan juga sebagai asosiasi. Mungkin sekilas itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Ya, jadi kalau kita boleh jabarkan panjang mungkin nggak cukup waktunya. Ya, Tapi kalau secara garis besarnya, jadi keberadaan daripada Asosiasi PSSI Kota Batam ini adalah sebagai induk daripada kegiatan sepak bola yang ada di Kota Batam. Jadi baik itu kompetisi sepak bola, kompetisi futsal, kompetisi usia dini yang anak-anak kecil itu dibawa daripada pengawasan dan pembinaan daripada Asosiasi PSSI Kota Batam. Termasuk juga pelaksanaannya, karena kalau pelaksanakan tentu membutuhkan wasit, tentu juga harus ada pelatihnya. Nah itu semuanya adalah merupakan tanggung jawab dari Asosiasi PSSI Kota Batam. Jadi harapan kita adalah semua pertandingan yang terkait dengan olahraga mengejar bola ini, Pak Ketua, itu kita akan maksimalkan sebaik mungkin. Jadi termasuk seluruh komponen yang terlibat tentunya, dari wasitnya, dari pelatihnya, belum mendekatnya. Jadi itulah kalau garis besarnya mengenai fungsi dan tanggung jawab daripada keberadaan PSSI Kota Batam. Menyinggung tadi terhadap kurang aktifnya PSSI Batam di sosial media. Ya, mudah-mudahan izinkan kami nanti kita akan merefreshnya kembali. Kita akan lebih giat lagi berinteraksi di sosial media, apalagi sudah didukung oleh tadi Pak Deddy Kusnandar. Ya. Nah, emang sasaran kita adalah usia muda. Jadi bukan hanya soal olahraga, tapi ini soal masa depan anak bangsa. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan kita ini dampak baiknya adalah mengurangi tingkat kecelakaan remaja. Jadi mereka kan punya kegiatan tuh. Latihan, ada kegiatan untuk bertanding. Tapi kalau tidak ada kegiatan, mereka bahwa kecenderungannya nanti akan lari ke yang negatif ya Pak. Ya, itulah. Berarti intinya secara garis besar PSSI ini adalah untuk menaungi pembinaan, pengawasan, pelaksanaan pelatihan segala macam hal persepak bolaan di Kota Batam. Dan outputnya adalah prestasi. Oke, untuk menghasilkan anak muda yang berprestasi pastinya ya Pak ya. Oke nih Pak, untuk menutup pembicaraan kita nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, yang agak menggelegar mungkin Pak. Gimana sih Pak caranya Bapak menghandle antara jabatan Bapak mungkin di pemerintahan dan di swasta ya Pak ya, dengan tanggung jawab yang Bapak punya di PSSI Batam Pak? Oke. Ya baik, Mbak Dita, ini cukup berat juga sebenarnya kan gitu, membagi di mana ruang kapasitas selaku wakil rakyat ini, di mana selaku ketua PSI, di mana selaku. Nah, yang paling penting bagi kami adalah kami sudah sepakat. Sifatnya pimpinan atau ketua terpilih itu dia punya tanggung jawab mengkoordinasikan peran dan fungsi dari struktur yang ada. Nah, sepanjang pendelegasian, beban tugas itu berjalan dengan baik dan bisa dilakukan dengan baik, maka saya rasa tak ada persoalan. Nah, peran yang paling sentral itu justru ada peran di sekretaris. Karena sekretaris ini multifungsi dia. Ya, menjadi penghubung antar komite, antar departemen ya. Ya, kan gitu dia, kan gitu. Saya yakin dan percaya dengan bekal pengalaman, dengan jam terbang yang beliau miliki, bukan sesuatu yang asing. Dan saya yakin beliau mampu, maka kami memberikan kepercayaan untuk menjadi motor itu kepada beliau. Ya kan begitu dia. Itu sebenarnya itu dong Mbak. Sebenarnya bukan hanya di organisasi sepak bola, di organisasi mana saja. Nah, ya mohon maaf, ini sedikit kita sambil guyon-guyon saja. Kalau ketua, sekretaris, bendahara nanti ngantar surat dilakukan per orang, ya tak jalan lah organisasi itu kan ya. Iya toh Mbak. Ya, tapi kalau semua dia kan bicara tentang organisasi ini, kalau saya mengilustrasikan sebuah kepanitiaan sudah kita bentuk. Siapa nyambut tamunya,
siapa mungkin yang antar makanannya, siapa yang bersihin bekas-bekas itu. Sepanjang ini berjalan pada itu jadi rule of the game-nya itu, aturan mainnya itu, semua is enjoy. Iya, tugas masih siapa melakukan apa. Sehingga pada saat nanti diminta pertanggungjawaban, nggak cari ke sana sini, nggak saling lempar bola. Iya kan gitu dia. Pokoknya mohon maaf, ini tugas Pak Yudi. Saya kan tinggal cari Pak Yudi saja. Pak Yudi ini kan tugas, masa diurus yang lain, tugas utama ditelantarkan. Sama Pak PI begitu juga. Nah, kita mungkin tinggal nanti kita koordinasikan, tinggal meminta laporan, pertanggungjawaban, turun semua. Saya bilang yang paling penting itu ada job description tadi, pembagian itu. Nah, kita ada 10 komite, pokoknya ada komite kita itu komite medis. Apa tugas komite medis itu? Yang menjadi supporting dalam sebuah kompetisi dan sebagainya. Ini urus medis nih. Jangan nanti dia urus pula kompetisi. Dia urus wasit, kan gitu dia. Tapi ini bagian wasit. Macam mana wasit boleh tambah? Dia dari tidak bersertifikat, punya sertifikat. Yang sertifikatnya C3 hanya untuk daerah, bisa naik jadi C2 ke provinsi. C2 bisa jadi kayak PPI di nasional. Sama, beliau juga pelatih ini sampai se-Asia Tenggara ini. Masa bikin pelatih lokal juga kan gitu. Jadi ada regenerasi. Jadi saya lihat itu. Yang jelas ini tidak ada orang yang Superman. Yang ada itu super team. Dan saya yakin dengan keputusan baru ini, dengan kawan-kawan teknis semuanya nanti, ini kebetulan 2 orang saja baru hadir kan gitu dia. Ini saya sebut saja tuh. Ada nanti kita Pak Kompol Isa, Imam Sahroni itu. Nah, itu menjadi salah seorang wakil ketua. Dan saya kolaborasikan beberapa ini nanti dengan bidang tugas. Termasuk ada kolega saya di sini, Pak Ides Madri, yang hari ini adalah ketua Komisi 4. Nah, Komisi 4 itu salah satu bidangnya adalah pemuda dan olahraga. Mitranya. Supaya ini semua berjalan ini. Saya tinggal mengkoordinasikan sajalah. Saya tidak bisa menjalankan sendiri, tapi kalau punya tim solid yang hebat, insya Allah PSI Batam akan. Berarti Pak Ruslan udah yakin akan membentuk super timnya sendiri ya Pak ya? Yakin. Boleh nih Pak, dari Pak Yudi sama Pak Syafi'i ini Pak, gimana Bapak akan membagi waktu Bapak nih Pak antara yang pemerintahan dan swasta tadi ya Pak ya, dengan PSSI Batam Pak, di depan ketuanya sih. Ya, silakan. Jadi sepak bola itu sudah mendarah daging. Waduh. Jadi justru tanpa dengan sepak bola hidup terasa kurang. Waduh. Jadi saya pikir insya Allah hal ini tidak mengganggu apapun. Jadi berjalan seperti biasa saja. Justru kalau tidak ada sepak bola, hidup itu terasa kurang. Terasa hampa ya. Terasa hampa gitu. Jadi dengan komitmen yang penuh 100%, insya Allah izinkan kami untuk membawa PSI Batam ini menuju ke arah yang lebih baik kali ya. Amin. Amin. Oke, kalau dari saya begini Pak Kita. Ya, kenapa kita terjun di sepak bola? Karena sekarang Pak Tuti sebagai pengurus ya, karena memang merupakan latar belakang daripada kehidupan kita di masa lalu. Sebenarnya lebih kurang sama. Saya setelah pensiun main bola mungkin menekuni di jalur pelatihan, sementara Pak Syafi'i di perwasitan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ruslan selaku ketua, tidak ada Superman Pak ya istilahnya ya, tapi yang ada super team. Nah, mudah-mudahan komitmen bersama, ya saya juga secara pribadi tentunya merasa bahwasanya jika suatu pekerjaan berat itu dilakukan secara bersama-sama, insya Allah ya seperti kata pepatah, berat sama dipikul, berat sama dijinjing ya. Ringan sama Ringan sama dijinjing. Jadi itulah Mbak Dita. Jadi artinya ya nanti tidak ada monopoli tugas kan gitu. Nah, saya mungkin peran saya berdasarkan jobdesk saya apa, insya Allah saya komit akan berusaha untuk menjalankannya. Dan mungkin pengurus-pengurus yang lain juga. Nah, mungkin ini secara kolektivitas akan menghasilkan output hasil dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, misalnya mungkin prestasi dan mungkin atlet yang bisa diorbitkan oleh sebagainya. Pak Ruslan ini udah di note ya Pak ya? Udah di note? Udah. Oke, Sobat Potret. Jadi dari yang kita lihat nih, benar-benar kepengurusan yang baru ini benar-benar luar biasa dan berpengalaman ya Pak ya. Pengurusnya itu pun juga memiliki sertifikat internasional yang bergengsi lah pastinya Pak ya. Kita doakan semoga dengan dilantiknya pengurus yang baru ini, PSSI Batam bisa lebih maju, berjaya dan luar biasa pastinya. Nah, jangan lupa saksikan terus episode Potret berikutnya, dan yang pasti jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.